Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom. Kebenaran pada hari ini Selasa 3 Mei 2022 dengan tema Bukan Sebagai Jerat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepedulian terhadap dunia ini akan membuat seseorang terhanyut sehingga tidak lagi mempedulikan hal-hal rohani atau perkara-perkara yang di atas. Kita harus memilih kepada apa atau siapa hidup kita diarahkan. Kita harus memilih apakah sungguh-sungguh 100% mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang atau kurang dari itu. Sebenarnya tidak boleh dan tidak bisa kurang dari 100%. Untuk itu kita harus memilih. Dahulu kita kurang berani bersikap tegas seperti itu. Mengapa demikian? Karena kita sendiri juga takut mau hidup model seperti apa kalau menuruti yang disampaikan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Hari Tuhan memang bisa berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, yaitu akhir zaman. Tapi hari Tuhan juga bisa merupakan penjemputan Tuhan kepada seseorang. Apakah dia pulang ke surga atau dibuang ke neraka? Hari Tuhan adalah hari akhir kehidupan atau akhir sebuah masa. Dalam konteks ini, hari Tuhan menunjukkan hari kedatangannya kembali atau ketika seseorang meninggal dunia. Akhir kehidupan bisa berarti kehidupan dunia ini, yang berarti kiamatnya dunia, tetapi juga bisa berarti akhir kehidupan individu, yaitu tamatnya atau kiamatnya hidup seseorang. Supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mengapa hal itu bisa terjadi seperti suatu jerat? Kalau seseorang tidak mempersiapkan diri menghadapi atau menyongsong kedatangan Tuhan, atau tidak mempersiapkan diri menghadapi hari kematiannya, maka hari Tuhan itu menjadi seperti suatu jerat. Seperti halnya dalam 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan minyak untuk pelitannya, sehingga ketika mempelai datang, ia tidak bisa menyambut sebab pelitannya mati. Oleh karena pelitannya mati, maka dia harus pergi mencari minyak untuk pelitannya. Dan pada akhirnya ia tidak mendapat kesempatan masuk ke dalam pesta perjamuan. Sungguh kasihan. Dalam teks aslinya, kata jerat itu tidak ada. Kata jerat itu sebenarnya terjemahan dari aipnidios dalam bahasa Yunani, yang berarti unexpected, unaware, atau suddenly. Hal ini menunjuk bahwa hari Tuhan tersebut tidak diharapkan atau unexpected atau unaware. Tidak diharapkan kemudian tiba-tiba datang. Tidak diharapkan suddenly. Ini pasti orang yang tidak berjaga-jaga. Lalu bagaimana supaya hari Tuhan jangan menjadi jerat? Baik hari Tuhan dalam arti kiamat dunia atau kiamat masing-masing, yaitu kiamat individu. Bagaimana supaya tidak menjadi jerat? Maka kita harus menantikan hari kedatangan itu, sehingga bukan menjadi unexpected, tetapi sebaliknya expected. Kita mau expect, berharap akan kedatangan hari Tuhan tersebut. Hari Tuhan tidak menjadi suatu jerat bagi seseorang apabila ia menantikan dan merindukan hari itu. Sehingga hari Tuhan bukan sesuatu yang tidak diharapkan, tetapi justru diharapkan. Bagi orang yang mengharapkan hari Tuhan, pasti ia menanti-nantikan dan tidak terkejut menghadapi hari itu. Bahkan sebaliknya dia bersuka cita.
Makanya kita harus menjaga diri dari pesta pora, kesenangan-kesenangan dunia, kemabukan, keracunan, dan kepedulian terhadap hidup yang di dalam bahasa Yunani disebut merimnais biotikais, anxiety of this life atau of this world. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal menjaga diri dari pesta pora, dari segala kesenangan dunia ini harus kita lakukan sejak dini, sampai kita benar-benar mengharapkan hari kematian kita. Menjadi pertanyaan kemudian, mana ada orang yang senang mati? Hampir tidak ada. Tetapi kita justru harus senang menyambut kematian, walaupun tidak mau buru-buru mati. Karena pekerjaan Tuhan masih harus kita emban dan kita tunaikan. Kita memburu bagaimana bisa menjadikan hari kematian kita bukan sebagai suatu jerat. Kita nantikan hari itu. Dan kalau mau jujur, orang yang takut mati itu belum beres hidupnya, belum memenuhi standar. Kalau umur sudah lanjut tetapi masih takut mati atau tidak ingin mati, mengapa demikian? Karena ada kenyamanan, kenikmatan yang masih dinikmati di dunia. Sering orang tidak bisa membedakan antara melakukan sesuatu untuk Tuhan demi tugas atau demi kesenangannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia bukan rumah kita. Kita harus kerja keras, studi, harus memaksimalkan diri untuk kerajaan Allah, supaya hari Tuhan jangan datang menjadi suatu jerat yang kita khawatirkan atau takutkan itu orang-orang sekitar kita belum selamat. Segala sesuatu bisa terjadi, tetapi kalau sampai terjadi sesuatu yang membahayakan dan mengancam seperti perang dan sebagainya, kita tidak takut sama sekali, karena kita sudah bersiap menyambut kematian kita. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.